All I wanna do is wake up to your face, laying low, complicated days erase. Now, wouldn't trade anything, found my prodigal, man, I feel so lucky. And I wanna let you know you take away. Aku mau nyapa teman-teman dulu deh ya. Shalom. Wah, semangat banget ya. Harus semangat dong karena KGB kali ini tuh berbeda dari KGB biasanya. KGB kali ini kita ada sharing session bareng owner muda sesuai dengan temanya nih ya, mencari cuan di usia muda. Nah, di sebelahku nih ada siapa ya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Loh, kok nggak tahu sih? Pasti kalau aku nyebutin nama usahanya pasti banyak yang tahu. Nggak ada sih, nggak ada yang, mungkin anak muda nggak ada yang nggak tahu usaha dari Mas di sebelahku ini. Yang udah banyak anak muda pasti pernah main ke coffee shopnya, dan sekarang udah melalang buana ya Mas di Malang juga ya, udah melebarkan sayapnya di Malang juga. Iya, betul. Bisa langsung Mas boleh perkenalkan diri? Ya, shalom para muda. Perkenalkan, nama saya Aldo Wicaksono Wibowo, asli saya Turen ya. Mungkin di 3 atau 4 tahun belakang saya jarang sekali di Turen ya. Lebih tepatnya hampir 10 tahun saya sudah meninggalkan Turen. Tetap saya kembali ke Turen hanya setiap weekend. Dan ini baru 2 atau 3 tahun ini saya kembali lagi di Turen dan standby di Turen. Nah, mungkin beberapa rekan pemuda sudah banyak juga yang tahu atau pernah ngopi di tempat saya di Filosofi Cafe. Ya, tempatnya ada di sebelah Koperasi Pindad atau di pertigaan Pindad di sana itu. Ya, itu sekilas perkenalan diri dari saya. Nah, kan udah pada tahu kan, pasti gak ada yang gak pernah ngopi di Filosofi Cafe atau mungkin pernah denger lah ya namanya. Nah, oke, kalau gitu kita mau kulik-kulik sedikit nih, gimana sih awal mulanya Mas Aldo memulai bisnis ini dan kenapa kok milih bisnis cafe? Padahal yang aku tahu dulu ya, waktu itu aku masih sekolah loh ya, sekarang aku udah lulus. Berarti udah lama banget kan ini usahanya ya. Nah, kenapa sih Mas milih usaha cafe ini? Bahkan kayaknya belum ada dulu ya kan, belum ada kafe-kafe kayak Mas Aldo ini. Ya, betul. Oke, kita mulai ya. Jadi ceritanya dulu itu kita flashback dulu ya. Kalau ngomong Olga tadi waktu Olga masih sekolah ya, saya ada buka kafe ya. Jadi ke tahun 2016 ceritanya itu berawal dari adik saya. Adik saya 3 bersaudara ya. Saya nomor 1 Aldo, nomor 2 Andreas, nomor 3 adalah Yosea. Keinginan kita untuk terjun di dunia kuliner ya, lingkupnya kan kuliner ya, terutama di kopi. Awalnya adalah saya hobi ngopi. Dari awal hobi ngopi, kemudian adik saya nomor 2 Andreas itu waktu itu dia masih SMA. Setelah mau selesai SMA, dia kan mau kuliah, tapi dia sempat tidak mau kuliah. Tapi bilang ke saya sama ke ayah saya, aku gelem kuliah, pokoknya isok buka kopian. Dek Turen. Terus saya bilang, saya nyaut nih ya, misal ini Andreas ya. Ya saya bilang, oke, kita buka kopian, tapi kita harus punya karakter, kita harus punya konsep yang kuat. Kalau kita hanya sekedar buka kopi aja, apa yang orang bikin mau datang ke tempat kita itu apa? Kan nggak ada faktor X-nya atau faktor uniknya sama sekali. Itu yang saya bilang di awal ke adik saya. Nah kemudian setelah dari perbicaraan itu, saya kan masih kuliah tuh, baru masuk semester 1. Nah masuk semester 2 itu saya pikirkan konsepnya, saya matengin. Awalnya kan saya bilang sama adik saya, kalau kita cuman hanya kopian aja biasa, maaf kata, kita harga jualnya itu hanya berapa sih? Katakanlah 3.000, 4.000, 5.000. Tapi kita nunggunya karena aku lihat waktu itu budayanya di Turen kan, kita ngopi 5.000 sampai pagi. Saya bilang sama adik saya buka pikiran logikanya. Kalau kita hanya terus-terusan seperti itu, mau kuat berapa tahun? Oke, misalkan 10 tahun. Gak sampai 10 tahun, 5 tahun badanmu remek, Andre. Saya bilang gitu. Badan kamu akan gak sehat kalau kita hanya buka pagi, pulang pagi, terus-terusan seperti itu. Nah, akhirnya saya bilang, konsep itu kita harus pikir mateng-mateng. Jadi akhirnya saya bilang adik saya, jangan langsung kita buka dulu. Kita pikirkan konsepnya dulu. Itu awalnya di situ. Nah ini buat teman-teman yang juga ingin memulai usaha nanti. Tadi Mas Aldo udah kasih tahu harus ada faktor X dari usaha kalian yang bikin usaha kalian tuh bisa bertahan dan juga
apa ya, punya unik sendiri ya Iya, kan. betul. Yang bikin kayak beda dari usaha-usaha lainnya. lain, Nah, selanjutnya nih Mas, kita pengen tahu juga nih, apa sih motivasi utama dari Mas Aldo kok punya nyali besar buat mendirikan coffee shop yang bahkan dulu emang nggak ada ya kan Mas, jarang banget. Iya, Nah, iya betul. Saya bilang momen tahun 2016 ya, itu memang momen yang saya pikir puji Tuhan saya tidak salah langkah dan puji Tuhan saya mendapatkan mentor ya kalau saya bilang ya, mentor yang tepat untuk bergerak di dunia kopi terutama atau bisnis kuliner. Jadi faktor utama yang bisa saya memberanikan diri untuk terjun di kuliner itu satu adalah saya punya lingkungan yang memotivasi saya. Seperti apa contoh? Ya puji Tuhan saya memutuskan mau nggak mau saya harus sekolah di Malang waktu SMA. Terus terang waktu SMA itu adalah pecutan bagi diri saya sendiri secara personal. Secara emosional kemudian secara pikiran saya mulai terpecah. Di situ yang terjadi ya Mbak Olga. Waktu itu teman-teman saya masih kelas 1 SMA itu sudah mikirkan bisnis yang besar. Dia punya ruko sendiri, punya kontrakan sendiri, kemudian punya bus sendiri, punya toko roti yang mungkin kita kenal. Mungkin boleh nggak ini kita sebut brand ya? boleh. Salah satunya adalah toko Citra Bakery. Itu teman saya satu kelas sama 3 tahun. Kemudian ada Bis Bagong. Siapa yang nggak tahu Bis Bagong? Tahu ya? Itu juga teman saya satu kelas selama 3 tahun. Kemudian ada lagi Pak Jokowi waktu itu ke Waiwo Resort di Raja Ampat. Itu ternyata juga masih punya teman saya sendiri. Jadi secara nggak langsung lingkungan saya itu sudah memikirkan bisnis-bisnis yang besar. Dan saat mereka di SMA, betul dia belajar. Dia ikut dalam pelajaran. Tapi secara pendidikan, nah itu ya. Balik lagi, pendidikan itu bukan kita lulusan apa, sarjana ataupun di SMA atau SMK, bukan. Kalau saya pribadi, ini opini saya adalah sekolah itu dimanapun kita sekolah, it's okay nggak masalah. Itu ritme kita belajar ya begitulah, kita ikuti ritme belajarnya secara teori basicnya seperti apa. Nah pendidikan, kalau saya bilang pendidikan ya, pendidikan yang bagus itu saat kita ada di lingkungan yang tepat. Kalau kita punya lingkungan yang tepat, secara nggak langsung kita ketemu banyak orang. Kemudian kalau kita ketemu dengan lingkungan yang ngobrolinnya bisnis seperti itu secara nggak langsung adalah basic fundamental pendidikan kita sebetulnya. Dari pelajaran itu kita dapat, tapi secara pendidikan sosialnya kita jauh lebih dapat di lingkungan itu. Jadi itulah yang memecut saya untuk berpikir gimana caranya, masa teman-temanku udah SMA kelas 1 udah mikirnya big business gitu loh mikirnya. Sedangkan aku belum punya apa-apa. Bisnis belum ada. Jangan ngomongin bisnis besar. Aku dagang aja belum punya waktu itu. Ya sempat punya, terus nggak aku terusin yang terjadi. Ya akhirnya saya terpecut waktu SMA itu ketemu dengan lingkungan yang puji Tuhan sangat membangun saya. Nah itulah awal saya akhirnya memberanikan diri. Saya harus fokus di salah satu minimal yang saya bisa kuasai apa dulu. Berawal dari apa yang saya suka. Saya suka ngopi. Tapi sebelum suka ngopi, maaf kata nih ya, saya paling suka itu alkohol sebelumnya. Akhirnya saya putar otak, kalau saya buka beer house di Turen, rame, orang bawa obor nanti tapi ya. Akhirnya saya putar otak. Di Turen ini konsep yang belum ada seperti apa? Oh satu, kopi yang betul-betul kopi belum ada. Ini belum ngomongin secara detail kopi ya Mbak ya. Jadi kopi yang sebetulnya itu belum ada di Turen. Kedua, experience orang ngopi mendapatkan value lebih saat datang di tempat itu belum ada di Turen. Itu yang saya catat nomor 2. Nomor 3, apa yang bikin orang bisa betah di tempat saya? Berarti kan faktor tempat harus saya pikirkan betul. Faktor keempatnya adalah lingkungan. Saya nggak mau buka di satu tempat yang lingkungannya menurut saya maaf kata yang rewel. Karena kita kan buka kafe ya, ada tempatnya. Orang pasti ngumpul di satu tempat itu. Yang terjadi adalah kalau tetangganya rewel, kita sendiri yang repot akhirnya. Nah itulah akhirnya saya jabarkan seperti itu. Akhirnya saya beranikan diri untuk buka serius di bidang F&B. Itu ceritanya Mbak, yang buat saya memang kuat gitu. Ya. Nah benar banget nih kata Mas Aldo. Emang lingkungan itu mempengaruhi guys. Dimana kalian
berkumpul, di mana kalian bergaul itu benar-benar ngaruh ke apa ya? Pemikiran juga kan. Nah, bikin motivasi buat kalian sendiri. Nah, kalau emang kalian suka di bidang bisnis, bisa kayak kumpul sama teman-teman yang emang juga punya passion yang sama. Yes, betul. Nah, selanjutnya nih Mas, kan udah bertahun-tahun nih ya ngejalanin filosofi coffee. Pasti kan namanya bisnis kan pasti ada ups and down-nya. Nah, gimana sih Mas Aldo menyikapi setiap ada kayak permasalahan mungkin dari segi karyawan, SDM-nya atau juga mungkin kayak kan namanya usaha pasti ada kayak sepinya. Nah, gimana sih Mas Aldo menyikapi setiap permasalahan yang ada? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat sering saya dapatkan dimanapun saya ketemu sama orang. Banyak orang penasaran, lu kok bisa sih 6 tahun jalan masuk tahun ke-7 ini? Ya saya bilang, itu nggak ada yang instan ya, saya bilang. Mungkin orang lihatnya sekarang udah enaknya aja. Padahal dibalik itu semua, walaupun sampai detik ini saya terus berjuang. Jadi kalau saya punya bisnis tuh segini Mbak, biar bisa sustain ya. Ini logiknya saya. Saya punya tujuan di sini, misalnya. Saya startnya di sini. Kemampuan saya secara finansial bagaimana, kemudian secara budgeting, promosi atau yang lainnya secara detail itu tepatnya di mana posisi saya. Misal tujuan saya di sini, tapi saya baru bisa di sini dulu, di dasar dulu. Ya udah, berawal dari modal 15 juta waktu itu. Minimal apa? Mebelnya dulu kita bikin yang unik misalkan gitu. Kedua, saya bikin tempat saya itu tempat yang beda dari tempat lain. Terus kemudian intinya adalah saat saya sudah mencapai dalam step pertama, untuk step selanjutnya sebelum saya berlangkah itu saya evaluasi dulu. Evaluasinya bagaimana? Terutama satu tadi tentang SDM-nya. Terus terang, saya cari SDM di Turen itu paling susah. Karena apa? Saya harap para muda di sini punya mental yang lebih kuat daripada apa yang saya alami ya. Jadi yang saya alami selama jalan 7 tahun ini, SDM di Turen ini untuk kita push, untuk belajar lebih, untuk open mind itu susah sekali. Sedangkan saya jual kopinya itu adalah satu, saya pengen orang dapat experience lebih saat minum kopi di tempat saya. Sebelum minum kopi dia harus juga sekilas wawasan tentang kopi. Dan jangan sampai juga orang salah pesen kopi atau yang tidak cocok dengan yang mereka mau. Itu betul-betul saya seleksinya adalah di SDM saya punya tempat kerja. Contoh barista saya. Minimal saya cari SDM barista, sebelum jadi barista dia minimal bisa melayani orang dulu. Karena kalau di bisnis kuliner, hati untuk melayani itu harus ada. Banyak komplain, kemudian banyak problem yang lain, itu yang harus kita handle di awal. Dan kita sebagai owner harus turun tangan. Nah di fase 1 sampai 3 tahun pertama itu fase yang paling susah buat saya. Fase tahun kedua itu adalah tahun-tahun di mana saya jenuh dan harus melawan diri sendiri. Jenuhnya adalah saya harus pulang pergi Turen Malang, sedangkan saya masih kuliah semester 3. Itu tahun-tahun yang berat bagi saya saat memulai awal-awal bisnis saya. Jadi mau nggak mau memang ngomongin bisnis ya Mbak ya, semua harus ada yang dikorbankan. Tapi kita harus tetap bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita putuskan. Putuskan dalam tanda kutip, kalau kita mau berbisnis ya kita udah putuskan, kita harus bertanggung jawab dengan hasil. Saya tuh orangnya orientasi dengan hasil atau dengan pencapaian. Karena apa? Kalau kita hanya kerja asal kerja, tidak ada pencapaian terutama di segi bisnis, itu bahaya banget kawan-kawan. Jadi kalau mau sustain menurut saya itu tadi, kita set up dulu target kita di awal. Kita punya targetnya di sini nih. Kita kemampuannya di sini. Ya udah kita step by step dulu. Tapi terus kita berprogres dengan cara apa? Ya kita tahu bisnis plan-nya mau seperti apa. Step by step-nya kita juga harus evaluasi. Untuk handle komplainnya misalkan atau handle berbagai masalah atau problem dalam bisnis ya kita sebagai business owner harus peka. Tapi kepekaan itu jangan khawatir. Yang penting kita berani, kita bisa terjun di satu usaha itu. Kalau Tuhan sudah kasih kita kepercayaan untuk bisa bikin satu bisnis, Tuhan tuh udah buka pintu rezeki yang lain. Tapi untuk mencapai yang lain kita harus beresin satu persatu dari tahapan itu. Seperti main game aja sepertinya. Iya, kayak gitu sih menurut saya Mbak. Ya, betul. Dari ceritanya Mas Aldo tadi udah jelas kan namanya bisnis tuh nggak tentang cuan aja, tapi pasti juga ada namanya apa ya? Ada kayak fase-fase jenuhnya atau mungkin daunnya. Nah, tapi
dari yang diceritakan Mas Aldo tadi bahwa semua itu ada step-stepnya guys. Nah, gimana kalian dapat melewatinya? Nah, gimana kalian dapat menghadapi step-step itu tadi? Nah, setiap step itu pasti juga ada cobaannya tersendiri. Tapi pasti percaya juga Tuhan pasti kan nggak pernah ninggalin ya. Percaya aja kalau kita nggak coba, kita nggak melakukan, kita nggak tahu bakal gimana hasil akhirnya. Nah, Ya, betul. Nah, aku lihat nih teman-teman di sini tuh kayaknya banyak banget Mas yang mulai kayak pingin punya bisnis gitu, mulai kayak terjun ke dunia bisnis, tertarik gitu mereka. Nah, gimana sih, apa aja sih motivasi yang bisa Mas Aldo berikan, juga apa aja sih jiwa-jiwa entrepreneurship yang harus mereka miliki gitu Mas? Ya. Ngomongin jiwa entrepreneurship dan keberanian diri untuk terjun di usaha itu memang satu ya, saya ingatkan dulu. Sebelum kita berusaha, kita harus punya lingkungan yang tepat dulu. Itu yang paling saya concern di awal. Karena gini, misalkan kita di lingkungan yang sudah bagus, kita kan mau sharing itu kan enaknya. Kalau kita terjun bisnis tapi lingkungan kita masih toksik ya, saya bilang, dalam arti apa? Kita ngopi, kita ngobrol, kita berkumpul, tapi masih ngobrolin orang lagi. Lek ngomong Jawa nih, saya rasa-rasani wong, saya ngerasani bolo dewe, tonggone, dulure, gak ngurus. Jadi hal-hal kayak gitu, kalau kita masih di lingkungan kayak gitu, cepatlah keluar segera mungkin. Segera mungkin dalam tanda kutip, kita tidak menghilangkan koneksi kita dengan orang yang sudah ada di kehidupan kita. Bukan. Kita mulailah untuk menseleksi lingkungan kita. Setidaknya saat kita berpikir lebih maju, mereka ini tidak iri sama kita. Kalau ada orang iri, don't care lah. Apapun mereka pikir tentang apa yang kita jalani, mungkin dia agak iri. Karena apa? Dia nggak bisa selangkah atau berapa langkah lebih maju seperti kita. Jadi lingkungan itu betul-betul harus kita benahi dulu. Nah, kalau sudah dapat lingkungan yang tepat, itu enak menurut saya. Kita pusingnya tuh sama. Misal nih Olga kan juga bisnis nih ya. Olga pusing, saya pusing. Pusingnya kita itu hampir sama sebetulnya. Misalkan Olga dalam tahun berapa ini? Tahun keberapa bisnisnya? Tahun kedua. Pusingnya aku jenuh Mas. Ya sama, tahun-tahun itu pun aku gitu. Jadi secara benang merahnya kalau saya bilang intisarinya itu hampir sama secara bisnis. Jadi secara lingkungan kita benahi, otomatis secara logik kita berpikir akhirnya mulai terbentuk. Nah, kalau mulai terbentuk, logiknya kita punya berpikir, otomatis kita akan dikumpulkan lagi dengan lebih banyak orang yang sudah berusaha lebih dulu. Dan syukur lagi kalau kita punya teman yang mau diajak sharing walaupun bisnisnya dia sudah besar. Itu sangat-sangat berguna. Puji Tuhan waktu itu kebetulan teman saya banyak yang Chinese. Dan ternyata walaupun bisnis mereka sudah besar, orang tua mereka itu sangat open. Dan lihat kita sebagai anak muda punya keinginan tinggi untuk berbisnis, itu mereka sangat-sangat welcome dan sangat membantu kita. Membantu dalam tanda kutip bukan kita dikasih modal, bukan ya. Membantu untuk memecah pikiran kita, untuk mulai berpikir, kita ini mumpung masih muda. Mereka pun yang sekarang sudah berjalan puluhan tahun ya, mereka pikir, saya lodo bisnis tuh baru umur 35 atau 40 tahun. Ya, mereka bilang, kalau aku masih di umuran kamu dulu, mungkin saya bisa lebih cepat lagi atau bahkan lebih banyak peluang bisnis lain yang bisa saya kelola gitu. Jadi kalau orang-orang yang sudah tepat ini ngumpul di lingkungan kita, orang itu akan memberi suggestion ke kita. Dan itu yang membuat pola pikir kita terbentuk. Dan tidak lagi ngomongin orang. Jadi kita ngomongin real aja, bisnis ini maunya seperti apa. Kita punya pengennya apa, nanti akan terseleksi dengan sendirinya. Itu ceritanya Mbak. Nah, tuh kembali lagi kan, intinya tuh dari lingkungan guys. Gimana kalian berada, gimana kalian kumpul, itu bisa memotivasi kalian untuk lebih berkembang dan juga mendapatkan apa yang kalian inginkan. Ya. Nah, selanjutnya nih Mas, kan teman-teman di sini mungkin ada yang mungkin kayak sekolahnya tuh nggak di bisnis gitu kan. Ya, Nah, ya. tapi mereka tuh pingin banget apa kayak buka bisnis. Nah, dari Mas Aldo mungkin ada saran nggak nih? Mereka bisa dapatkan ilmu-ilmu bisnis itu dari mana aja sih? Oke. Ngomongin dapat ilmu bisnis dari mana? Kemudian sekolahnya bukan bisnis, bisa nggak sih buka bisnis ya? Wah, bersyukurlah kita sekarang ada di zaman teknologi ya, menurut saya ya. Zaman sekarang tuh
Semua punya kesempatan yang sama kalau saya bilang ya. Entah kita mau bergerak di bidang bisnis apa aja, tergantung balik lagi ya. Kayak Olga bisa bikin kolagen. Kalau saya sukanya itu bentuk bisnis yang ada fisiknya, terutama F&B. Nah, kalau teman-teman sekalian di sini para muda, sekarang kan udah punya smartphone ya. Sekarang tuh dunia kreatif itu sudah sangat luas sekali. Sekarang kita nggak perlu editor, ada bidang misalkan Instagram, ada TikTok. Secara nggak langsung skill dari editor pun akhirnya kalau mereka nggak upgrade itu kalah sama software dari aplikasi yang udah ada. Jadi secepat itulah teknologi untuk berkembang. Nah, secepat itu juga kalau kita mau berkembang itu kita bisa beradaptasi dengan smartphone, dengan teknologi digital yang ada. Itu harusnya kita bisa scale up, bisa betul-betul menajamkan. Saya punya skill apa ya? Misal kita suka jalan-jalan, bikin aja sedikit semi vlog seperti itu. Kita upload di TikTok atau kita upload di media-media yang kita pakai seperti Instagram atau Facebook. Nah, pelan-pelan sambil cari referensi. Nah, itu kalau mau kita masuk di dunia vlogger atau dunia bisnis review kuliner atau apalah istilahnya itu Mbak ya. Nah, itu satu. Kedua, mungkin kita mau jualan. Kalau ada yang hobi jualan, bisa ikut affiliate marketing. Itu kita nggak punya produk, tapi kita bisa ikut jualan dan dapat cuan. Loh, enak kan? Nah, kalau ngomongin saya pribadi, yang saya lakuin sebelum saya punya bisnis, kebetulan saya itu suka sama yang namanya jualan. Jualan tapi akhirnya saya tajamkan lagi. Oh, saya itu punya skill negosiasi sama komunikasi yang menurut saya oke untuk saya bisa mengembangkan dalam segi bisnis saya. Nah, contoh misalkan villa. Villa itu pun saya berangkat dari nol sama sekali, tapi saya pelan-pelan saya ikuti teknologi. Misalkan ada marketplace seperti tiket.com, Traveloka. Nah, orang kan pakainya tiket.com sama Traveloka. Saya anti mainstream dari dulu, Mbak. Saya pakainya Airbnb. Apa itu Airbnb? Secara nggak langsung Airbnb itu bidang untuk sewa menyewa villa atau hotel. Tapi lebih ke spesifiknya kayak orang bule. Nah, dari situ saya lihat, saya punya potensinya ini villa. Kalau saya masukkan di marketplace yang setara hotel, yang listingnya banyak hotel, otomatis apa? Tempat saya walaupun bisa highlight, karena apa? Kita punyanya villa bukan hotel. Tapi itu kan lebih jamak ya pasarnya ya. Saya lihat Airbnb, saya masukkan villa saya di Airbnb, puji Tuhan, apa yang saya analisa itu tepat sasaran. Jadi orang itu sekarang, kalau orang bule atau orang yang mau sewa villa, itu segmentasinya sudah beda dengan orang mau sewa hotel. Kalau villa lebih ke keluarga. Kedua, lebih ke orang-orang yang memang secara finansial itu sudah proper. Karena apa? Dari Airbnb sendiri, orang yang bisa transaksi di Airbnb itu pakai credit card. Jadi semua transaksi di Airbnb itu pakai credit card. Jadi otomatis segmentasi pasar saya sudah semakin jelas. Memang agak susah di awal, tapi dengan konsistensi akhirnya bisa. Nah, itu salah satu bentuk contoh saya cari uang juga tanpa modal. Jadi orang percayakan villanya ke saya manage villanya. Saya total waktu sebelum corona ada 120 villa, tapi saya kembalikan waktu corona, saya kembalikan ke ownernya, saya kelola villa saya sendiri, villa keluarga saya sendiri, itu yang saya kelola. Nah, villa-villa yang lain kemana? Tetap saya handle, tapi secara kunci sekarang nggak saya pegang langsung. Karena waktu itu kondisi corona, saya juga memusingkan hal itu, saya kembalikan keputusannya saya untuk kembalikan ke owner. Nah, hal-hal kayak gitu kalau kita udah punya kepercayaan, tapi sebelum kepercayaan kita dapat dari experience kita awalnya, kita punya portofolio. Nah, itu villa misalkan, kita bisa jualkan, kita bisa manage. Nah, kalau jualan bisa affiliate marketing. Kalau lebih lagi, sebetulnya Google, siapa yang nggak pakai Google di sini? Semua pakai Google ya? Pakai Gmail? Pernah buka Google Maps? Pernah lihat Google Review? Google Review pasti tahu kan? Kayak kita datang ke satu tempat, katakanlah GKJW ya. GKJW misalkan ratingnya berapa bintang, ada keterangannya apa. Sebetulnya kalau kita mau jeli, saya sempat iseng-iseng coba ini Mbak ya. Saya itu
kan sering ya mobile ya, mobilitas tinggi waktu itu. Sering dalam satu hari itu minimal 3 atau 4 kota saya pindah waktu saya kerja di orang tua grup. Nah, saya itu amatin, oh Google Maps ini lucu ya, lucu menurut saya. Karena apa? Setiap kita di beberapa tempat, historinya itu tertinggal. Dan ternyata ada satu yang bikin saya, sebetulnya ini peluang besar. Kita itu bisa menjadi semacam Google Guide istilahnya, kalau di Google Maps. Jadi Google Guides itu kita jadi guide, jadi pemandu arah untuk ke destinasi-destinasi yang pernah kita kunjungi. Yang pernah kita kunjungi ya saya bilang ya. Jadi kita kasih review sebaik mungkin, sedetail mungkin, kita kasih foto yang bagus. Intinya kita datang ke satu tempat beli informasi yang deskripsinya yang jelas. Waktu itu saya dapat reward, ya rewardnya sih nggak terlalu berharga menurut saya. Tapi ngena di hati orang yang meninggalkan review. Jadi waktu itu saya ada total ratusan review yang sudah saya masukkan ke Google Maps. Itu saya dapat pin Google Guide. Itu pun pinnya dikirim langsung dari Jerman. Sampai sekarang amplopnya masih ada, nggak saya pakai. Jadi saya sebagai kenang-kenangan. Artinya apa? Kalau kita semakin expert untuk mau explore lebih tentang Google Maps itu tadi, itu merupakan salah satu peluang kita sebagai anak muda yang suka jalan-jalan, bisa dapat pengalaman lebih. Pengalaman dari review, kemudian kita dapat reward dari Google. Nah, Google itu semacam YouTube nantinya, bisa dimonetisasi ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau kita sebagai Google Guide yang sudah dimonetisasikan, kita itu bisa dapat AdSense atau dapat iklan dari Google yang sudah kita review dari tempat-tempat yang kita kunjungi. Itu salah satu yang menurut saya anak muda jarang tahu. Kalau sekarang tahu, coba aja. Pelan-pelan diikutin Google nih seperti apa. Nah, itu dunia sosial. Jadi menurut saya anak muda sekarang mau mengarahkan bisnisnya mau seperti apa, banyak sih kesempatannya gitu. Nah, jadi nggak ada alasan ya Mas buat teman-teman ya. mau belajar itu bisa dimanapun. Apalagi bisa. juga teknologi kreatif ya. itu udah maju banget sekarang. Betul. Melalui YouTube, TikTok juga banyak banget tips-tips bisnis atau juga dari Instagram banyak banget. Ya. Bahkan juga ada seminar-seminar gratis ya Mas ya. Betul sekali, seminar gratis tuh banyak juga. Nah, ya. Nah, kita buka open question nih buat teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya ke Mas Aldo, ada kepo-kepo tentang bisnis atau apapun tuh boleh banget. Silakan yang mau tanya boleh maju atau di tempat duduknya juga boleh kok. Iya, silakan. Silakan. Yang mau tanya silakan, nggak usah sungkan. Nih yuk, mumpung gratis nih, ini seminar gratis banget nih ya kan. Dapat insight-insight baru dari Mas Aldo, dapat ilmu-ilmu baru. Yuk yang mau tanya-tanya boleh banget. Jadi nggak usah malu sih ya menurut saya di bisnis tuh ya. Dimanapun lingkungan kita ada, kalau kita mau tanya aja gitu. Terus kalau bisnis tuh kadang nih saya masih banyak salahnya juga. Jadi kalau saya bilang jangan takut salah lah kalau di bisnis tuh. Habisin aja jatah salahnya, tapi tetap dalam ritme yang tepat. Jangan sampai kita salah, tapi salahnya berkali-kali, kurang ajar berarti kita. Nggak bertanggung jawab dengan tugas kita yang utama. Bener gitu. banget, jangan takut salah. Karena kalau salah kita juga belajar kan Mas dari kesalahan-kesalahan tadi yang kita buat. Betul. Nih gak ada yang beneran, gak ada yang mau tanya nih. Ya silakan. Mbak Tika boleh maju dong. Ini saya belum di bisnisnya teman-temanku Mas. Nah, bisnisnya itu di bidang multimedia, fotografi, videografi juga ada web pembuatan web itu. Terus semuanya yang tergabung di sini itu ada 5 orang termasuk aku itu bekerja semua. Jadi ini tuh kayak ono job biar kita nyanyi lah piano nggak boleh gitu. Nah kayak kalau kayak gini posisinya ada nggak saran dari Mas Aldo biar kita semua 5 orang ini tuh kayak terbuka untuk mengembangkan bisnis ini. Oke, pertanyaan bagus ya. Berarti kayak semacam digital marketing gitu ya? Manajemen kayak gitu ya? Bikin video?
Foto? Organizer. Event organizer. Atau lebih kemana arahnya? Fotografi, videografi, terus kalau misalnya pembuatan website juga, terus undangan nikah online. Oke, so ya. Sebetulnya ini salah satu peluang yang sudah bisa dapat banyak omset harusnya di tahun-tahun ini ya harusnya ya. Mungkin berapa tadi 5 orang ya. Nah, ngomongin bisnis nih. Kita bisnis itu memang nggak mudah, apalagi dengan 5 orang yang berbeda. Ini masih satu family atau rekan? Beda-beda ya. Nah, it's okay kalau memang Mbak Tika sama kawan-kawan sudah memutuskan untuk berbisnis bareng. Paling enggak untuk nge-push lagi, untuk menyemangati lagi ya. Paling enggak set plan targetnya dalam 1 tahun ada berapa target klien yang harus Mbak raih satu. Mungkin dispesifikan lagi. Dalam setiap bulan, dalam 1 bulan deh 5 orang ini paling enggak dalam satu bisnis masa kita nol sama sekali nggak ada klien. Masa nggak ada kerjaannya? Mungkin mulai ditargetkan Mbak, bikin set plan target aja. Dalam 1 bulan minimal saya ada 1 atau 2 klien dah. Kalau kita 5 orang minimal satu-satu ini harus punya klien atau harus punya pelanggan dalam hal apapun. Bikin website, entah bikin foto atau bikin video. Jadi 5 orang ini harus bertanggung jawab juga. Kalau memang dalam 1 bulan tidak ada yang tercapai atau ada 1 atau 2 yang lebih perform, yang 3 lainnya jangan sampai leha-leha atau hanya menerima pekerjaan dari yang 2 orang. Jadi harus ada yang jadi leader juga Mbak, menurut saya. Jadi ada satu leader yang untuk memecut semua orang bekerja dengan baik sesuai dengan ritme pekerjaan yang seharusnya. Nah, bikin ritme kerjanya, kemudian bikin set plan targetnya, dalam 1 bulan ada berapa klien atau berapa orang. Nanti kalau sudah terbiasa dengan budaya itu, dalam target set plan tahunan lebih enak lagi. Dan selanjutnya bahkan lebih sustain lagi bisnisnya Mbak. Gitu. Menurut saya itu sih. Ya, sama-sama. Kalau gitu nih kita pertanyaan terakhir ya Mas sebelum kita selesai. Nah, apa sih menurut Mas Aldo nih, adakah saran peluang bisnis apa yang cocok untuk anak muda-mudi zaman sekarang nih apa? Nih Mas, peluang usaha yang mungkin kayak menarik gitu. Oke. Peluang usaha untuk muda-mudi di zaman sekarang. Ngomongin peluang sih sebetulnya kita tahu itu dengan diri kita sendiri sih. Jadi potensinya, kita itu punya potensi diri. Tuhan tuh sudah kasih karunia kita untuk bisa ahli di bidangnya masing-masing. Minimal kita tahu dulu, kita harus konsisten di satu bidang dulu untuk bikin skill-skill yang lainnya. Jadi katakanlah ada yang hobi jalan-jalan atau naik gunung atau mungkin sepak bola atau olahraga atau bermusik. Mulailah dengan hal-hal yang disukai aja lah menurut saya. Itu akan lebih enak nanti jalan ke depannya. Setelah kita ngerti apa yang kita suka, kombinasikan dengan kondisi digital sosial yang sekarang ada. Karena dengan dunia digital sekarang itu sangat membantu kita untuk lebih mau explore dengan apa yang kita bisa gitu. Orang akhirnya bisa mengerti atau membuat suatu experience lebih dengan media sosial itu. Jadi kita menyuguhkan hal-hal baru melalui media itu. Seperti itu sih menurut saya. Lebih enak. Ya Mas, berarti teman-teman ini bisa mulai dari apa yang mereka sukai atau mungkin permasalahan dalam diri mereka juga mungkin bisa, karena sebuah usaha tuh kalau nggak menyelesaikan masalah kan nggak dicari ya Mas ya, nggak bermanfaat gitu, nggak mungkin dibeli sama orang gitu kan. Nah oke deh kalau gitu dapat disimpulkan nih ya buat teman-teman yang mungkin sekarang akan mulai membuka usaha, cari tempat atau lingkungan yang bisa memotivasi teman-teman buat tetap semangat buat menjalankan bisnisnya, karena bisnis tuh nggak melulu tentang cuan-cuan aja ya Mas ya, ada up and down-nya juga. Nah jadi mungkin itu sekian dari kami. Ya untuk teman-teman semuanya terima kasih. Terima kasih. All I wanna do is wake up to your face, laying low, complicated days erase. Now, wouldn't trade anything, found
I'm about to go, man, I feel so lucky. And I wanna let you know you take away the pain when my mind is driving me insane. Never hesitate.